Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia dengan SPB 231200 akan menjelaskan jenis-jenis ancaman dalam jaringan. Yang pertama yaitu memaksa masuk dengan kamus password. Memaksa masuk dengan kamus password atau yang dikenal sebagai serangan kamus atau dictionary attack adalah salah satu teknik yang digunakan oleh penyerang untuk mencoba mendapatkan akses akun atau sistem dengan menggunakan daftar kata-kata atau frasa yang sering digunakan sebagai password. Serangan ini didasarkan pada asumsi bahwa banyak pengguna menggunakan kata sandi yang sederhana dan mudah ditebak. Nah, cara kerja serangan kamus. Yang pertama yaitu kumpulan kata sandi. Penyerang mempersiapkan daftar kata-kata umum yang sering digunakan sebagai kata sandi. Daftar ini bisa mencakup kata-kata dalam kamus, kombinasi sederhana dari huruf dan angka, serta kata sandi yang pernah bocor sebelumnya. Selanjutnya yaitu otomatisasi. Menggunakan perangkat lunak otomatis, penyerang mencoba setiap kata dalam daftar ini sebagai kata sandi untuk akun tertentu. Perangkat lunak ini bisa mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi dengan cepat. Yang ketiga, percobaan masuk. Setiap kata dalam daftar dicoba satu persatu. Jika salah satu kata cocok dengan kata sandi akun, maka penyerang berhasil mendapatkan akses. Nah, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kompleks dan sulit ditebak. Kata sandi yang kuat biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka, dan simbol, dan juga tidak menggunakan kata-kata umum atau informasi pribadi. Yang kedua, pengelola kata sandi. Gunakan pengelola kata sandi untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang unik dan kuat untuk setiap akun. Nah, selanjutnya, autentikasi dua faktor. Aktifkan autentikasi dua faktor ini dimanapun memungkinkan. Ini menambah lapisan keamanan karena selain kata sandi, pengguna juga harus memberikan faktor kedua seperti kode dari aplikasi autentikasi atau SMS. Yang keempat, pembatasan upaya masuk. Batasi jumlah percobaan masuk yang gagal. Misalnya, blokir akun setelah beberapa upaya gagal dan meminta pengguna untuk melakukan langkah verifikasi tambahan. Tindakan pencegahan selanjutnya yaitu pemantauan aktivitas. Memantau aktivitas masuk untuk mendeteksi pola yang mencurigakan, seperti banyak upaya masuk yang gagal dalam waktu singkat. Selanjutnya yaitu pembaruan dan patch. Pastikan perangkat lunak dan sistem selalu diperbarui untuk menutup kerentanan yang bisa dieksploitasi untuk penyerang. Selanjutnya yaitu edukasi pengguna. Edukasi pengguna ini tentang pentingnya kata sandi yang kuat dan praktik keamanan lainnya. Pengguna sadar keamanan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan kata sandi yang lemah atau terjebak dalam skema phishing. Jenis keamanan yang kedua yaitu denial of service. Denial of service atau DOS adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan atau sumber daya tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri sistem target dengan sejumlah besar permintaan palsu atau berbahaya sehingga sistem menjadi kewalahan dan tidak dapat merespons permintaan yang sah. Berikut ini akan ada beberapa penjelasan lebih detail mengenai DOS dan varian lainnya. Jenis serangan di DOS. Yang pertama, volume based attack. Terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama
UDP float, yaitu mengirimkan sejumlah besar paket user datagram protokol ke port agar port acak pada target, menyebabkan server mencoba memproses paket-paket tersebut dan akhirnya kewalahan. Selanjutnya yaitu ICMP float atau ping float. Ping float ini mengirimkan sejumlah besar permintaan ICMP echo atau ping ke target, menyebabkan target sibuk merespons setiap permintaan dan mengabaikan permintaan yang sah. Yang kedua, protokol based attack terbagi menjadi dua, yaitu SYN float yang mengeksploitasi proses 3 langkah yaitu atau three-way handshake dalam protokol TCP dengan mengirimkan banyak permintaan koneksi SYN tanpa menyelesaikan prosesnya sehingga sumber daya server habis. Selanjutnya yaitu ping of death, mengirimkan paket ICMP yang melebihi ukuran maksimum yang diperbolehkan dan menyebabkan sistem target crash atau tidak responsif. Jenis serangan DOS yang ketiga yaitu application layer attack, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu HTTP float, membanjiri server web dengan sejumlah besar permintaan HTTP yang tampak sah tetapi dalam volume yang tinggi sehingga server tidak mampu menangani permintaan yang sah. Selanjutnya yaitu slow loris, membuka banyak koneksi HTTP ke server web dan menjaga koneksi tersebut tetap terbuka selama mungkin dengan mengirimkan data secara perlahan dan menyebabkan server kehabisan sumber daya untuk menangani koneksi baru. Selanjutnya yaitu Distributed Denial of Service atau DDoS. DDoS adalah bentuk kelanjutan dari DOS di mana serangan dilancarkan dari berbagai sumber yang terdistribusi, seringkali dari jaringan komputer yang telah terinfeksi malware atau botnet. Karena serangan ini berasal dari berbagai lokasi, lebih sulit untuk memitigasi dan memblokirnya dibandingkan dengan serangan DOS konvensional. Berikut adalah cara melindungi dari serangan DOS atau DDoS. Yang pertama, menggunakan firewall dan sistem deteksi instruksi. Firewall dapat memfilter lalu lintas yang mencurigakan, dan IDS dapat mendeteksi pola serangan yang tidak biasa dan mengirimkan peringatan dini. Yang kedua, mengimplementasikan solusi anti-DDoS, layanan dan perangkat keras khusus yang dirancang untuk menyerap dan mengurangi dampak serangan DDoS. Selanjutnya yaitu load balancing dan encase. Distribusi lalu lintas jaringan ke beberapa server sehingga tidak ada satu server pun yang menjadi bottleneck. Encase routing untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa lokasi geografis. Yang keempat yaitu rate limiting, membatasi jumlah permintaan yang dibuat oleh salah satu alamat IP dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, pemantauan dan respon cepat, menggunakan alat pemantauan jaringan untuk mendeteksi peningkatan lalu lintas yang tidak normal dan merespons dengan cepat untuk mengurangi dampaknya. Yang keenam, redundansi dan penggunaan jaringan cadangan, memiliki server dan jalur jaringan cadangan yang dapat mengambil alih ketika terjadi serangan. Jenis serangan selanjutnya yang yaitu Smart Attack. Smart Attack adalah jenis serangan denial of service atau DOS yang memanfaatkan protokol Internet Control Message Protocol atau ICMP
khususnya pesan ping atau ICMP echo request, untuk membanjiri jaringan target dengan lalu lintas yang berlebihan. Jaringan ini mendapatkan namanya dari alat serangan yang disebut SMART yang mengotomatisasi proses tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai cara kerja SMART attack dan bagaimana cara mencegahnya. Selanjutnya adalah cara kerja SMART attack. Ada beberapa cara kerja dari SMART attack. Yang pertama yaitu pengiriman permintaan ping atau ICMP echo request. Penyerang mengirimkan permintaan ping ke alamat broadcast dari jaringan yang rentan. Permintaan ini mengandung alamat IP target sebagai alamat pengirim atau spoofing. Yang kedua, penggandaan lalu lintas. Ketika permintaan ping mencapai alamat broadcast, semua perangkat di jaringan tersebut akan merespons dengan mengirimkan balasan ping atau ICMP echo reply ke alamat IP target yang telah dipalsukan. Yang ketiga, banjir lalu lintas ke target. Alamat IP target menerima balasan ping dari banyak perangkat sekaligus, menyebabkan banjir lalu lintas yang dapat menghabiskan bandwidth dan sumber daya komputasi sehingga membuat target tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Berikut adalah ilustrasi serangan SMART. Penyerang mengirimkan satu paket ping ke alamat broadcast dari jaringan yang memiliki misalnya 100 perangkat. Selanjutnya, setiap perangkat dalam jaringan tersebut akan mengirimkan balasan ping ke alamat IP target. Dan jika setiap perangkat mengirimkan balasan 64 bytes, target akan menerima 100 kali 64 bytes sama dengan 6400 bytes dari satu paket ping yang dikirim penyerang. Tindakan pencegahan terhadap SMART attack. Yang pertama, konfigurasi router dan switch. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu nonaktifkan ICMP broadcast dengan mencegah perangkat di jaringan Anda untuk merespons permintaan ICMP yang dikirim ke alamat broadcast. Selanjutnya, filter broadcast traffic. Atur filter di router untuk memblokir lalu lintas yang ditujukan ke alamat broadcast jaringan. Tindakan yang kedua yaitu pembaruan firmware. Pastikan semua perangkat jaringan seperti router dan switch memiliki firmware terbaru yang dapat mengatasi kerentanan terhadap serangan SMART. Yang ketiga, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terhadap SMART attack adalah firewall rules. Dengan mengatur firewall untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan, termasuk permintaan ping yang dikirim ke alamat broadcast. Selanjutnya, competition analysis. SMART attack adalah serangan DOS yang dapat menyebabkan gangguan besar pada jaringan dengan memanfaatkan lalu lintas ICMP yang dipalsukan. Melalui konfigurasi yang tepat pada perangkat jaringan, pembaruan firmware, dan penggunaan teknik pencegahan lainnya, resiko dari serangan ini dapat diminimalisir sehingga menjaga ketersediaan layanan dan sumber daya jaringan. Jenis serangan yang keempat yaitu ping of death atau POD. Ping of death atau POD adalah serangan cyber yang mengeksploitasi kerentanan dalam protokol TCP atau IP dengan cara mengirimkan paket ICMP atau Internet Control Message Protocol yang berukuran lebih besar dari yang diizinkan.
Serangan ini memanfaatkan fakta bahwa beberapa implementasi sistem tidak mampu menangani paket ICMP yang sangat besar dengan benar. Ketika sistem target menerima paket ICMP yang terlalu besar, sistem tersebut mungkin akan mengalami gangguan serius, seperti crash atau kelumpuhan. Ini terjadi karena sistem tidak mampu mengelola paket yang tidak biasa tersebut dan dapat menyebabkan kelebihan muatan atau buffer overflow pada sistem yang rentan. DoD adalah salah satu serangan DOS atau Denial of Service yang paling terkenal dan pernah menjadi perhatian besar dalam sejarah keamanan komputer. Meskipun banyak sistem dan perangkat lunak telah diperbaiki untuk melindungi diri dari serangan semacam itu, DoD masih merupakan contoh bagaimana serangan yang tampak sederhana dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur jaringan. Selanjutnya, cara kerja ping of death atau POD. Untuk mengaktifkan serangan ping of death, penjahat menggunakan perintah ping untuk mengirim paket data berukuran besar ke target mereka untuk mengganggu kestabilan atau merusaknya. Pesan balasan gema Internet Control Message Protocol atau ICMP, juga dikenal sebagai ping, adalah utilitas jaringan yang berfungsi untuk menguji koneksi jaringan. Ia mengirimkan ping dan menunggu balasan gema ICMP yang berisi informasi tentang kondisi dan lingkungan jaringan tertentu, yang artinya koneksi berhasil. Untuk meluncurkan serangan ping of death, penyerang membuat paket ICMP yang lebih besar dari yang diperbolehkan. Paket dipisahkan menjadi potongan-potongan kecil untuk transportasi. Ketika penerima menyatukannya kembali, ukuran maksimum yang diperbolehkan terlampaui. Hal ini menyebabkan buffer memori meluap dan memaksa sistem crash. Secara keseluruhan, ukuran paket maksimum untuk IPv4 adalah 65.535 byte, termasuk total muatan 84 byte. Jadi, untuk melancarkan serangan POD, penjahat dunia maya mengirimkan paket ping yang lebih besar dari 110.000 ke perangkat korban. Bagaimanakah cara mencegah tindakan terhadap serangan POD? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah tindakan terhadap serangan POD. Yang pertama yaitu konfigurasi firewall untuk memblokir pasang ping ICMP. Tindakan ini akan melindungi jaringan Anda dari ancaman POD, namun juga menghentikan ping yang sah. Selain itu, serangan paket yang tidak valid dapat diluncurkan melalui port pendengar lainnya, seperti FTP atau File Transfer Protocol. Jadi, ini bukanlah solusi yang ideal. Selanjutnya yaitu pemantauan dengan ICMP ping. Jika Anda menyukai gagasan untuk memblokir sepenuhnya pesan ping ICMP, pemantauan ping yang merupakan bagian dari layanan pemantauan Cloud DNS akan menjadi solusi untuk pilihan Anda. Ini mendeteksi masalah jaringan dengan cepat dan membantu Anda meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Yang ketiga, menerapkan perlindungan DDoS.
Layanan perlindungan DDoS memberi Anda teknik brilian untuk keamanan jaringan dan melindungi terhadap serangan DDoS dan serangan ping update. Yang keempat, perbarui perangkat lunak Anda secara teratur. Ketika cacat muncul, biasanya segera setelahnya tambalan juga akan dirilis. Penting untuk menerimanya dan menjaga keamanan perangkat Anda. Yang kelima, penerapan buffer. Tingkatan kemampuan Anda untuk menerima paket besar dengan buffer overflow. Selanjutnya, tindakan terhadap serangan POD yang dapat dilakukan yaitu filter lalu lintas Anda. Filter lalu lintas dapat menghentikan ping yang terfragmentasi agar tidak menjangkau perangkat apapun di jaringan. Ini akan memungkinkan Anda untuk menggunakan utilitas perintah ping tanpa risiko serangan. Yang terakhir yaitu aktifkan pemeriksa dalam proses perakitan. Jika dia mendeteksi data dalam jumlah besar, maka ia akan menghentikan paket abnormal dan mencegah kerusakan. Itulah tadi beberapa penjelasan dari jenis-jenis ancaman dalam jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.